Harusnya dia independent decision making. Dia harus bisa mengambil keputusan tertentu. Jangan apa-apa Pak Bos, apa-apa Pak Bos. Ketika saya mau approach dia, apakah caranya pasti berhasil? Belum tentu. Kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, permasalahan. Di situ kita harus resilient. Resilient itu artinya tangguh. Halo Sobat Gemar, kembali di program Gemar Inspirasi. Kali ini kita podcastnya keren banget sama Pak Deddy Budiman nih, salah satu mentor kita. Dan kembali lagi bersama aku pastinya, host Gemar, Kartika Rahmadana. Dan kali ini kita akan membahas topik yang keren banget nih. Ini Pak Deddy udah senyum aja di tempat. Kali ini kita akan membahas salah satu jurnal dari Pak Deddy, yaitu Structure Adaptive Selling Research TCM, Ado Basis Systematic Review and the Introduction of the Spider Framework. Tapi kita akan bahas tentang spidernya ya Pak. Jadi ini tenang aja teman-teman, kita akan belajar dengan Pak Deddy langsung. Jadi teman-teman penasaran gak sih Pak Deddy ini siapa? Pak Deddy adalah Champion Sales Trainer, Founder Komisi Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia, kemudian Founder Sales Director, Pengurus MPK Indonesia, dan sekarang mahasiswa S3 atau Doktorat Prasmul Universitas Prasetya Mulia. Keren banget nih. Mungkin Pak Deddy bisa sapa dulu Sobat Gemar nih. Siap Sobat Gemar, selamat pagi semuanya. Karena kita selalu pagi setiap hari supaya semangat gitu ya Kartika. Betul sekali Pak Deddy. Nah Pak Deddy, kita kan berarti bahasnya tentang adaptive selling nih Iya. Pak. Nah, tapi mungkin teman-teman di sini nih kurang paham nih Pak. Atau kita kasih wawasan dulu nih Pak tentang adaptive selling itu seperti apa Seperti sih? apa ya? Siap. Baik, buat Sobat Gemar, memang tadi Kartika sudah menjelaskan bahwa saya memang basicnya di dunia training dan khusus di bidang sales. Jadi memang semua yang saya konsentrasi adalah tentang sales. Bahkan saya kuliah S3 sekarang di Prasetya Mulia juga saya mengambil banyak buat penelitian tentang sales. Seperti itu. Nah, tema hari ini memang adaptive selling. Tapi bukan berarti hanya buat orang yang jualan begitu ya. Tapi buat orang umum pun, buat Sobat Gemar yang mau belajar juga bisa. Jadi konsep adaptive selling ini adalah konsep yang bisa diimplementasikan bukan hanya buat orang sales, tapi juga buat setiap orang yang mau bisa lebih baik dalam hidupnya, lebih berkembang. Karena adaptive selling ini konsep yang sangat menarik. Nanti kita akan bahas. Yes, gitu ya. Tapi sebenarnya semua profesi itu pasti ujung-ujungnya penjualan. Siap. Kalau misalkan di komisi kita belajar itu teman-teman, karena semuanya itu berujung kepada pencarian profit. Dan kita akan bahas nih, yang kita akan menekankan kepada spider ya, spider framework teman-teman. Dan yang kerennya lagi nih, satu jurnal ini teman-teman itu merupakan hasil dari Pak Deddy melakukan penelitian terhadap 41 artikel. Dan itu saya pas satu baca jurnalnya Pak Deddy langsung kayak wow. Iya. Nah mungkin Pak, kita akan bahas nih Pak, spidernya sendiri menurut Bapak mungkin akan ada Seperti penjelasan apa ya? seperti apa. Siap. Jadi buat Kartika dan juga Sobat Gemar, mungkin sebelum kita bahas tentang spider itu apa, supaya kita semua sama-sama persepsinya, saya cerita sedikit tentang apa itu jurnal kali ya. Ya, Iya, oke, jadi siap. buat Sobat Gemar, saya ini sebelumnya adalah seorang penulis, tapi penulis buku. Sudah hampir 10 lebih buku saya tulis. Tapi sejak saya kuliah, saya mendapat satu wawasan yang baru, bahwa ternyata menulis buku saja tidak cukup. Kenapa? Karena sebagai seorang mahasiswa S3, saya harus belajar menulis jurnal. Nah, jurnal itu berbeda dengan buku. Kalau buku, saya punya pengalaman, saya punya sesuatu, saya tulis. Dan itu subjektif. Orang mau setuju, tidak setuju, itu pandangan saya. Betul. Nah, tapi kalau jurnal itu ketika kita tulis, nanti ada reviewernya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak boleh sembarang ngomong. Nah, jadi ketika saya lihat, selama ini saya bikin buku, saya tulis apapun yang saya mau yang di otak saya gitu ya. Saya pikir ini benar, maka saya tulis. Nah, kalau jurnal itu tidak bisa. Makanya ketika saya bikin jurnal ini, Sobat Gemar semua, saya harus membaca 41 jurnal. Nah, supaya apa? Supaya saya mengerti. Dan tugas saya adalah membuat SLR. SLR itu adalah bagaimana saya buat rangkuman dari sekian banyak jurnal itu dan temuannya apa yang menarik. Dan itu saya akan ceritakan. Dan salah satu temuannya adalah saya berhasil menemukan spider itu. Spider framework tepatnya. Nah, jadi ada temuan ya Pak. Tadi salah satu nih kalau misalkan ini bukunya Pak Deddy ya teman-teman, nih kejar target lagi. Jadi teman-teman harus
liatin podcast kita ini sampai akhir karena nanti kita akan kasih giveaway buku ini untuk teman-teman. Jadi kita akan bahas nih Pak, ada spider nih ya. Tapi kalau misalnya kita bahas spider itu kan ada strategi responsiveness, persuasive influence, independent decision making, dynamic adaptability, empatik, terus ada resilience. Nah mungkin kita akan bahas secara satu persatu dulu nih ya Pak, supaya Sobat Gemar jauh lebih paham gitu dan bisa mengimplementasikan secara langsung. Kita Kita supaya gampang mudah dicerna ya. Betul, kita Siap. bahas yang pertama dulu S Siap. ini. Oke. SPIDR, spider. Pertanyaannya kenapa spider? Jadi gini, Sobat Gemar, ketika saya mempelajari sekian banyak jurnal itu, saya melihat adaptive selling sesuatu yang sangat bagus. Nah pertanyaannya apa itu adaptive selling? Jadi lebih tepatnya mungkin adaptive selling behavior, perilaku penjualan yang adaptif. Nah, adaptif ini ternyata satu kata yang menarik. Kalau saya misalnya tanya ke Tika, apa yang terlintas dalam pikiran Tika ketika mendengar kata adaptif? Kita harus beradaptasi, terus kita harus ngelihat juga nih konsumen kita seperti apa, karena kan zaman tuh selalu berubah gitu. Jadi kita perilaku antara konsumen di tahun A dan tahun B itu pasti berbeda karena perilakunya berbeda juga, trennya juga berbeda. Iya, seperti itu ya. Iya. Jadi Sobat Gemar, ketika kita ngomong soal adaptif itu berasal dari bahasa Latin. Kata aslinya adalah adaptare. Adaptare, adaptare ya. Nah, adaptare itu artinya apa? Artinya itu adalah membuat sesuai. Jadi bagaimana dengan beradaptasi, artinya kita membuat sesuai, membuat cocok. Seperti itu. Nah, tadi saya katakan buat Sobat Gemar bahwa konsep adaptive selling memang bagus buat orang sales, buat para pengusaha, tapi juga buat semua orang. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita berkomunikasi dengan orang, kita harus buat orang tuh merasa sesuai, merasa nyaman dengan kita. Satu teman saya, mantan ketua dari komisi almarhum Ibu Astar pernah bilang bahwa ketika kita mau jualan sukses itu antara penjual dan pembeli harus lahirnya sama-sama hari Kamis. Kalau nggak bisa. Kenapa tuh Pak? Nah ya, jadi Sobat Gemar, Ika bingung ya, kenapa orang kalau jualan yang jual sama yang beli harus lahir hari Kamis? Harus sama apa yang dia butuhkan dengan apa yang kita tawarkan harus Iya, sama. jadi harus hari Kamis itu harus ada chemistry-nya. Oh. Iya, chemistry-nya ya. Iya. Jadi Oke, siap. ya, jadi artinya orang yang jualan itu sebenarnya harus ada chemistry-nya. Misalnya saya sama Tika ketika ngobrol seperti ini, kalau chemistry kita bagus, kita akan ngomong bagus sekali. Betul. Nah, sama ketika Sobat Gemar mau berbicara dengan siapapun, Anda harus membangun chemistry. Chemistry itu adalah membuat sesuai, membuat cocok. Nah, itu adalah adaptasi. Makanya kenapa ketika misalnya ngelihat ada tempat gunting rambut gitu ya, ada 10 tempat gunting rambut. Kenapa kamu gunting rambut sama yang ini? Kenapa teman kamu sama yang itu? Dia bilang, saya cocoknya sama yang ini, saya nggak cocok sama yang itu. Itu adaptif. Adaptif itu membuat cocok, membuat sesuai. Nah, itu yang penting. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mau supaya bisa beradaptasi, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Misalnya saya sebagai seorang sales, saya ingin mempengaruhi Tika. Nah, supaya saya bisa mempengaruhi Tika, maka saya harus bisa menyesuaikan diri dengan Tika. Betul. Ketika saya selaras dengan Tika, maka saya akan lebih mudah mempengaruhinya. Beradaptasi. Jadi adaptif itu adaptare. Nah, kenapa harus beradaptasi? Karena kita tahu bahwa pelanggan itu berbeda-beda. Jadi mungkin Sobat Gemar ataupun teman-teman sales atau pengusaha yang nonton podcast ini, seringkali kita komplain, kenapa sih customer yang ini nyebelin? Kenapa sih ini customer bawel? Kita sering seperti itu ya. Iya. Nah, kalau Anda pernah mengalami customer yang bawel, Anda harus sekali-sekali ketemu customer yang diem aja. Biar tahu perbandingannya. Iya, jadi kadang-kadang Pak customer bawel. Ya memang customer ada yang bawel, tapi ada juga customer yang diem aja. Jadi customer itu berbeda. Dari sekian miliar penduduk dunia, tidak ada satupun yang sama. Nah, artinya kalau kita tahu pelanggan kita berbeda, maka ketika kita approach mereka, harusnya sama atau beda? Beda dong Pak. Beda. Nah, ketika kita melakukan pendekatan yang berbeda, itu namanya beradaptasi. Seperti jadi, Sobat Gemar ketika Anda ingin mempengaruhi nih, wah ada wanita cantik di sana, bagaimana saya mempengaruhi dia? Anda harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan dia supaya Anda selaras. Ketika selaras, maka mudah mempengaruhinya. Nah, itu konsep dasar adaptive selling. Nah, terus timbul pertanyaan gini, Pak, oke, saya mau melakukan adaptive selling, kenapa? Karena pelanggan berbeda, karena dunia berubah. Sekarang kita ngomong soal AI. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Sekarang ada namanya agentic AI agent. Wah, itu kalau dibaca seru banget ya. Dunia berubah. Nah, terus kita harus melakukan adaptive selling. Harus mempunyai perilaku adaptive selling. Namanya adaptive selling behavior. Nah, pertanyaannya, bagaimana melakukan konsep adaptive selling behavior itu dalam bentuk tindakan? Itu pertanyaan Tika. Nah, itu tuh. Betul ya. Saya Nah, sampai Tika bingung ya. tapi
kalau dengerin Pak Deddy teman-teman, itu tuh harus benar-benar hikmat banget. Karena Pak Deddy itu benar-benar mentor yang sangat-sangat baik. Karena Pak Deddy kan benar-benar dari 2021, dari ketika masih mahasiswa dan sekarang udah kerja, jadi nggak pernah bosan dengar Pak Deddy. Langsung kayak Iya, jadi gitu. Jadi itu Tika. Jadi ketika kita ngeliat konsep itu bagus ya. Ketika saya baca 41 jurnal ini bagus sekali. Nah, terus dalam satu metode yang saya buat itu namanya ada ADO-nya tuh. Jadi ada antecedennya, ada decision. Nah, keputusan. decision ini adalah jadi tindakan apa yang bisa dilakukan supaya saya bisa mengimplementasikan adaptive selling behavior. Saya tahu saya harus punya perilaku adaptive selling. Tapi bagaimana, Pak? Nah, itu masalah. Nah, menariknya, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Nah, ya, kita orang sales, sobat Gemar, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Ketika ruangan panas, kita bisa jualan AC. Ya, ketika orang pusing nulisnya, kita bisa jual iPad. Ada banyak sekali. Nah, di situ ada masalah. Saya menemukan dari 41 jurnal yang saya baca, ini masalahnya adalah bagaimana membuat konsep yang bagus ini bisa diimplementasikan. Nah, akhirnya saya buat konsep namanya Spider. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Spider, Pak Deddy? Kenapa bukan ular gitu ya? Kenapa bukan yang lain-lain ya? Karena gini ya, jadi sobat Gemar, saya ini suka membuat sesuatu yang susah menjadi gampang. Nah, karena saya tahu, saya juga orang yang nggak mau terlalu belajar, terlalu ruwet gitu ya. Jadi saya harus mengajar orang supaya mudah. Nah, saya udah membaca sekian banyak jurnal, saya menemukan poin-poinnya ini. Ketemu nih, Tika. Cuma kalau saya jelaskan tentang poin-poin ini ke orang, akan sulit sekali. Lalu ketika saya menemukan begitu banyak hal yang bagus, saya berpikir, bagaimana menerjemahkannya? Saya kotak-katik, ternyata ketemu. Namanya Spider. Jadi ada S, ada P, ada I. Nah itu ya. Jadi alasannya kenapa Spider, karena saya ingin membuat orang gampang mengerti konsep tentang adaptive selling ini ya. Kayaknya kita mulai S yang pertama lah ya, karena Tika sudah pengen denger banget ya S itu apa ya. Ya udah fokus banget Pak Deddy. Jadi kayak harus masuk nih. Harus pelan-pelan ya. Jadi buat teman-teman Gemar nggak usah khawatir, saya akan coba ngomong pelan-pelan supaya Anda paham terus apa yang harus Anda lakukan. Itu yang penting. Betul banget. Teman-teman jangan lupa siapkan pulpen. Nanti kalau lupa dengar ulang lagi aja ya, dengar ulang lagi aja ya. lagi. Siap. Kita akan mulai dari S yang pertama kali ya. Siap. Jadi teman-teman sekalian, memang ini kayak kuliah jadi hari ini, tapi nggak kuliah ya. Saya men-sharingkan bagaimana teman-teman Gemar, sobat Gemar itu mengerti, bisa melakukan. Yang pertama kita ngomong soal S ya. Nah, jadi ketika Anda melakukan adaptive selling behavior, supaya Anda selaras, supaya Anda bisa diterima, cocok dengan pelanggan atau lawan bicara atau siapapun, maka Anda harus melakukan konsep namanya strategic responsiveness. Kenapa strategic responsiveness? Karena kita menghadapi situasi yang berbeda-beda, betul? Betul. Tiba-tiba ketemu kondisi ini, tiba-tiba kondisi itu, ini berbeda-beda. Nah, ketika ada sesuatu kondisi, kita kan harus berespon, betul? Betul. Nah, pertanyaannya ketika berespon, responnya bagaimana? Contoh, Kartika jualan apa misalnya? Jual minuman ini ya. Ini minuman apa ini di depan kamu? Ini kopi konnichiwa. Oh, kopi konnichiwa. Konnichiwa itu selamat siang ya, konnichiwa ya. Kopi konnichiwa. Misalnya ini kopi konnichiwa ya. Kalau misalnya kamu jual kopi, kamu nawarin ke seorang. Ya, kira-kira ketika kamu nawarin, Pak, Bu, ini kopi konnichiwa. Respon orang kira-kira apa, Tik? Bingung dong kalau misalkan langsung dikasih, Bu, ini kopi konnichiwa. Iya, atau kita jualan, Bu, saya mau jualan kopi konnichiwa. Dia tanya harganya berapa? Harganya contoh omong kosong 50.000. Respon orang akan apa? Ya, dia juga bingung, belum tentu dia mau beli kopi. Iya, respon dia akan apa kira-kira? Dia akan bilang mungkin, enggak, saya enggak butuh gitu ya. Iya. Harganya mahal ya. Itu kopi yang pakai sepeda keliling cuma 5.000, ini 50.000, misal seperti itu ya. Okay. Nah, jadi ketika kita jualan apapun, ketika sobat Gemar jualan apapun, itu orang pasti merespon. Misal saya punya ide bagaimana kalau bisa bikin ide begini-begini ya, saya mau nyampaikan pada Tika. Ketika saya menyampaikan ide saya, Tika pasti berespon. Nah, responnya itu saya juga harus merespon balik, betul ya? Betul. Nah, bagaimana kita merespon yang tepat? Itu harus dipikirkan. Makanya strategic responsiveness. Jadi berespon tapi dengan strategik. Artinya cepat dan tepat. Nah, cepat dan tepat itu nggak bisa langsung, wah mahal, langsung, enggak ini bagus segala macam. Itu cepat, responsif, tapi tidak strategik. Betul. Nah, jadi kalau namanya strategic responsiveness artinya Anda berespon, tapi responnya sudah dipikirkan dengan baik. Jadi saya sudah tahu, misalnya kalau saya nawarin produk apapun itu, orang cenderung akan bilang itu mahal. Nah, ketika orang bilang mahal, maka apa respon kita? Kita jelasin benefitnya nggak sih? Jelasin benefit bla 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 bla. Apakah itu pasti respon yang bagus?
Tergantung. Tergantung loh tuh ya. Nah, jadi strategic responsiveness itu artinya kita respon dengan cepat dan tepat. Nah, sebelum sampai di sana, kita harus preparation. Jadi saya mau jualan, saya akan berpikir, kalau saya jualan, orang akan ngomong apa? Penolakan apa? Objection apa yang akan disampaikan? Saya tulis. Udah identifikasi duluan ya, Iya. Pak. Karena saya mau strategic responsiveness. Responsif yang strategik. Bukan asal respon. Itu namanya adaptive selling. Anda beradaptasi, tapi Anda cepat responnya. Nah, jadi kita tahu kalau kita jualan pasti ada yang bilang begini, ada yang bilang itu, ada yang bilang ada 10 macam kemungkinan. Jadi kalau kemungkinan pertama saya harus ngapain? Kalau kemungkinan 2 ngapain? Nah, saya mikirkan sebelum saya ketemu sama orang. Oke. Nah, jadi adaptive selling itu Sobat Gemar bukan beradaptasi, tada gitu, bukan ya. Adaptive selling itu supaya berhasil Anda harus mempersiapkan diri. Misalnya, Sobat Gemar katanya dari SMP, SMA sampai S2 begitu ya? Betul. Iya, misalnya SMP nih. Anda mau meyakinkan orang tua. Mama, aku minta naik uang jajan. Nah, betul ya? Jelas ya? Ketika Anda mau minta naik uang jajan, namanya mama, ketika anaknya minta, pasti banyak yang diterima apa ditolak? Kebanyakan ditolak sih. Ditolak. Buat apa sih kamu uang jajan naik lagi gitu ya? Iya. Nah, sebelum kamu minta sama mama, kamu duduk diam dulu, dengerin ini ya. Pikirin baik-baik ya. Khususnya yang mau minta duit sama mamanya lebih banyaknya, pikirin dulu. Kalau saya minta duit sama mama, mama akan bilang apa? Mama bilang, naik mulu, belajar nggak bener, ngomong segala macam ya. Oke, dengan seperti itu saya sudah list nih. Nah, kalau mama jawab ini, respon saya apa? Kalau mama jawab ini, respon saya apa? Saya sudah tahu. Jadi adaptive selling, beradaptasi, dimulai dengan S, strategic responsiveness. Berespon dengan cepat dengan strategik. Strategik itu artinya harus Anda pikirkan sebelum ketemu. Itu membuat Anda lebih enak. Dan lebih percaya diri juga ya. Iya, jadi Anda bisa beradaptasi dengan cepat. Karena tadi bilang, kita harus beradaptasi Pak. Tapi kita nggak tahu customer kita, makanya kita pikirkan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kira-kira respon apa? Berpikir. Dan kita pikirkan. Misal dibilang, mahal. Oh nggak mau lah mahal. Respon kita apa? Kita jelaskan. Apakah itu cocok? Belum tentu juga loh. Betul ya? Jadi contoh ya, kita belajar jualan sedikit ya, teman-teman Gemar ya, Sobat Gemar ya. Jadi misalnya Anda jualan mahal. Oke, kalau orang bilang mahal, mari kita pikirkan 3 alternatif yang bisa kita berikan respon ketika customer bilang mahal. Yang pertama, Tika apa? Kalau orang bilang mahal. Kita jelasin Bahwa ini adalah kopi terbaik, kopi Konichiwa dari Jepang. Gitu ya yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, kita tanyain dulu ibunya itu punya anggaran berapa nggak sih Pak? Mungkin kita ada beberapa ya kita tanya, alternatif. oh mahal, Bu, emang Ibu budgetnya berapa sih? Gitu ya, tanya. Yang ketiga, Yang ketiga, kita bisa kasih tahu juga ada. bisa kasih tahu, oh ini testimoni ya segala macam ya. Kita punya 3 opsi untuk memberikan ketika respon customer mahal. Nah sekarang ada 3 opsi, ini mana yang paling bagus? Kita cobain dulu nggak sih? Nah, jadi ketika dia bilang mahal, kita punya 3 opsi A, B, C. Mana yang paling bagus? Disitulah kita berpikir. Kalau saya ngomong ini gimana? Kalau ngomong itu gimana? Ngomong ini gimana? Kalau kita nggak bisa, kita bisa tanya ke senior kita atau orang lain. Kalau kamu seperti ini, oh kalau ini yang bagus, jangan bilang begini begitu. Tanya aja mahal. Oh mahal. Oh iya Bu, emang mahal dibandingkan sama kopi apa? Itu kopi yang naik sepeda cuma 5.000. Oh itu Ibu udah tahu belum? Itu kopi isinya apa? Ya. Nah, artinya iya ya. Jadi tiba-tiba Anda jadi seorang yang sangat luar biasa karena Anda bisa merespon dengan strategik, bukan respon asal-asalan. Itu namanya strategic responsiveness. Merespon dengan cepat dan tepat. Kenapa cepat? Karena langsung. Jadi jangan pas, mahal. Aduh sebentar dulu Bu ya. Kalau mahal saya mesti jawab apa ya? Saya mesti jawab apa ya? Gitu. Oh mas saya udah tahu. Kemarin kalau mahal bilangnya, Ibu mahal dibandingkan apa? Strategik. Jadi responnya itu dipikirkan. Sampai situ dulu. Itu Ya? keren. Jadi semangat di jualannya. Semangat jualannya. Dan bisa di apapun, dilakukan dimanapun bisa di ini. Jadi kemampuan merespon dalam kondisi apapun. Anda mau presentasi, meyakinkan orang. Selama Anda mau meyakinkan orang, Anda harus S yang pertama adalah strategic responsiveness. Merespon dengan strategik. Tapi itu perlu banget sih Pak, supaya kita nggak
Kalau kita udah punya persiapan yang jauh lebih matang gitu, jadinya produk knowledge-nya juga tersampaikan. Jadi kita juga orang-orang ngeh kalau, oh dia paham loh tentang produk dia gitu, nggak cuma tentang jualan aja gitu. Iya. Jadi itu menunjukkan bahkan bukan hanya jualan, dalam apapun. Mm-mm. Ketika yang mempengaruhi orang, karena gini, naturnya orang itu ketika kita punya sesuatu yang baru, pasti mereka kan ada objection dulu. Iya. Iya, apapun itu. Ya, Pak kita ada ini gini kalau macam. Nah, kita udah tahu dia ngomong itu. Mau kita jelasin seperti apa. Jadi itu S yang pertama. Dicatat baik-baik sobat Gemar. S-nya apa? Strategik, Responsiveness. Ya. Oke, nih kita lanjut nih. Keren kan? Kita lanjut lagi, masih ada beberapa ya. Sekarang Semoga yang waktunya cukup ya. Semoga waktunya cukup ya. amin. Yang kedua ini persuasive influence. Nah, kita akan bahas nih Pak. Siap, Yang kita ini akan bahas gimana ya. Pak? Jadi gini. Ketika kita tadi mau adaptive selling, yang pertama adalah Anda harus strategic responsiveness. Jadi kita udah pikirkan, kita mau respon, kita pikirkan. Jadi nanti bisa responnya bagus. Yang kedua adalah persuasive influence. Jadi kita mau mempengaruhi mereka. Nah, ketika mengaruhi mereka teman-teman sekalian, kita harus persuasif. Persuasif itu artinya bagaimana kita bisa connect sama dia. Connect sama dia. Nah, artinya kita bisa mencari kesamaan dengan mereka. Nah, ketika kita mau mempengaruhi mereka, kita harus mencari kesamaan. Nah, kesamaan itu kenapa? Karena begini, orang itu cenderung membeli dari orang yang memiliki kemiripan dengan dia. Contoh, Kartika, saya tahu lahirnya di Sumatera, betul kan ya? Betul. Ya, tepatnya kalau nggak salah di Jambi, betul ya? Bengkulu apa? Di Bengkulu, betul ya? Ke Bengkulu. Betul. Terus saya cerita, Kartika, saya pernah ke Bengkulu misalnya. Saya tahu di Bengkulu apa, ngomong segala macam. Ketika saya dekat-dekat tahu tentang Bengkulu, tiba-tiba kamu merasa lebih dekat sama saya. Betul. Iya, itu kesamaan namanya. Makanya di Indonesia, walaupun banyak suku-sukunya ya, kita ada Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita lihat suku-suku tertentu hidupnya berkelompok, betul gak? Mohon maaf, orang Jawa tinggal di sini, gitu ya. Orang Sunda di Jakarta, ini orang apa suku? Kenapa? Karena naturnya manusia itu suka dengan orang yang mirip dengan mereka. Nah, jadi artinya ketika Anda mau mempersuasif influence itu, Anda harus mengerti bagaimana connect sama dia. Connect dengan dia, salah satunya Anda harus menemukan kesamaan antara Anda dengan dia. Dalam konteks jualan misalnya ya, Iya, dalam konteks saya jualan. misalnya mau pengaruhi Pak Denny misalnya ya, Pak Denny mentornya Gemar ya. Betul. Iya ya, saya mau Pak Denny. Maka saya akan, misalnya saya nggak kenal sama beliau, maka apa yang saya lakukan? Saya akan buka LinkedIn-nya, saya akan buka Instagram-nya, saya akan buka semua informasi tentang beliau, dan saya cari tahu beliau suka makan apa. Betul. Ternyata beliau punya catatan 100 bakmi lebih di Gading Serpong, gitu ya. Nah, saya tahu tukang bakmi, jadi saya akan ngomong sama dia soal bakmi. Kita identifikasi target kita ya supaya. Iya, tujuannya mencari kesamaan. Mm-mm. Kenapa mencari kesamaan? Supaya kita lebih mudah mempengaruhinya. Jadi bagaimana connect? Itu persuasif ya. Silakan. Itu perlu tuh. Iya. Jadi kalau misalkan kita emang udah ada prospek, langsung kita coba cari tahu ya Pak. Iya. Jadi ketika kita ngomong soal persuasif itu adalah bagaimana mencari kesamaan, dan kita harus connect sama dia dan convince, meyakinkan dia. Jadi ketika Anda mau tugas orang sales kan jualan ujung-ujungnya. Iya. Supaya beradaptasi, Anda harus bisa meyakinkan dia. Makanya Anda bisa persuasif influence. Jadi connect dan convince, yakinkan dia. Seperti itu. Oke, connect dan convince. Oke nih teman-teman, nih yang ketiga nih Pak, independent decision making. Iya. Nah kalau yang ini gimana nih Pak? Jadi gini, ini menarik juga ya, berdasarkan data ya, saya nggak boleh ngomong sembarangan karena harus based on data ya. Banyak orang sales ketika punya masalah, misalnya harganya ditawar, atau gini lah paling gampang, Sobat Gemar pernah gak ngeliat ke toko ya, di toko manapun, ada toko, ada karyawan, ada bosnya. Anda beli nih sama karyawannya, Mas ini berapa kopinya? 50.000. Oh mahal amat Mas, kurangin lah. Nggak bisa. Ada tanya, Pak Bos kurangin ya. Ya udahlah kurangin 40.000 gitu ya. Jadi besok-besok kalau saya ke toko itu, saya mau ketemu masnya apa ketemu bosnya? Bosnya? Iya. Dianggap gak tuh masnya? Enggak. Kenapa nggak dianggap? Ya karena lebih baik ke bosnya langsung karena Iya, dapat potongan. Iya. Jadi itu orang nggak ada gunanya kan. Nah ternyata banyak sales yang seperti itu. Oke. Ketika ada masalah dia langsung lapor bosnya. Lama-lama customer malas bukan sama dia, langsung sama bosnya aja, betul. Betul. Nah, Dia belum paham juga untuk pemecahan dan mengambil putusan ya Pak? Bukan nggak paham, tapi mereka nggak punya otonomi. Oh iya. Nah, Saya baca itu. dan dia nggak mau ngambil otonomi itu. Harusnya dia independent decision making. Dia harus bisa mengambil keputusan tertentu.
Jangan apa-apa Pak Bos, apa-apa Pak Bos. Lama-lama nggak ada gunanya dia. Nah, adaptive selling itu artinya ketika Anda menghadapi masalah itu, Anda harus punya otonomi untuk mengambil keputusan. Oke. Tapi itu harus bertanggung jawab. Betul. Misalnya gini, customer minta nawar harga, diskon 10%. Kasih jangan. Kita paham dulu nih diskonnya sesuai atau enggak. Tapi Iya. kan otomatis kalau sales itu kita udah paham, oh ini enggak HPP lah, maksudnya harga jual yang emang dikasih ke kita berapa dan profitnya yang kamu boleh ambil Iya. berapa gitu. Contoh lebih nyata lah ya, contoh nyata ya, Iya. Sobat Gemar ya, saya sama Tika Sepeda dan Gambaran. Saya jualan diskon maksimal 10%. Terus Tika nawar, saya mau ambil quantity 10 unit, minta diskon 15%. Saya salesnya, kasih apa jangan? Kasih Pak. Wah, main kasih aja. Ntar- Jadi hitung dulu sih, pasti harus dihitung dulu. Nah ini ya, jadi teman-teman sekalian, independent decision making itu artinya seorang sales harus punya kemampuan otonomi. Dan bila konteks ini Anda sebagai pengusaha itu harus memberikan kepada tim salesnya atau karyawannya otonomi untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena ini penting. Karena kadang-kadang kita menghadapi kondisi yang tidak jelas di luar sana. Tadi kan adaptive selling ini konteksnya. Jadi ketika kondisi itu dia ambil keputusan. Tapi tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal-asalan. Nah, jadi ketika kita ngomong bagaimana ini independent decision making, artinya dari dua sudut pandang. Iya. Kalau sebagai sales sendiri, dia harus belajar untuk berani mengambil keputusan sendiri. Tanpa apa-apa lapor Pak Bos. Betul. Dan dia harus bisa meyakinkan Pak Bosnya. Nah, kalau buat pimpinan, maka Anda harus bisa memberikan otonomi kepada timnya untuk mengambil keputusan. Karena ini penting sekali. Karena kadang-kadang kita ada masalah, terus bos nggak bisa dihubungin, terus bagaimana? Jadinya customernya kecewa. Iya dong. Aduh Bu, mohon maaf, bos saya nggak bisa dihubungin, jadi gimana? Ya udah nggak jadi beli, betul gak? Tapi kalau tahu misal tadi, saya jadi salesnya, Kartika minta 15% boleh apa nggak? Waduh, 15% boleh apa nggak ya? Hubungin bos nggak bisa. Saya, Bu, selama ini kalau customer beli itu diskon maksimal saya 10%. Ibu minta 15%. Iya, 15%. Tapi ibu mau ambil 10 unit ya? Iya, 10 unit. Terus terang Bu, kemarin ada yang beli 5 unit aja, maksimal tetap 10%. Tapi gini aja Bu ya, biar lebih enak. Saya kan mesti ngomong ke bos saya lagi gak bisa dihubungin nih Bu. Tapi saya pengen beri yang terbaik sama ibu. Boleh gak Bu, kalau kita buka PO dulu, begitu ya, konfirmasi. Saya usahain maksimal, kalau 15% sih berat Bu. Tapi kalau 12,5% mesti sih bisa. Cuma saya kan mesti ngomong ke atasannya Bu ya. Iya. Nah, atasan saya gak bisa dihubungin, saya kan pasti yang terbaik. Gini deh, ibu buka PO dulu. Ya, saya usahakan 12,5. Nanti kalau diomelin, saya yang diomelin lah Bu, gak apa-apa lah. Karena saya memberikan terbaik buat ibu. Ya, jadi nanti ibu ini ya. Tapi 15%, kalau itu sih berat sekali, tapi kan saya coba bantu 12,5% Bu ya. Nanti kita ngomongin. Kalau bisa 15% saya tambahin lah Bu. Cuma paling enggak saya kasih maksimal 12,5. Kalaupun nggak dikasih, udah saya nombokin ya Bu. Nih, Saya ngambil keputusan sendiri nggak? ngambil keputusan. Iya. Saya bisa tanggung jawabin nggak ke bos saya? Tanggung jawab. Iya, kenapa? Karena saya tahu yang ngambil 10 unit. Iya. Masa nambahin 2,5 bos nggak mau, betul nggak? Iya, iya. Nah, itu seorang sales harus bisa memiliki kemampuan otonomi. Kalau bilang, Pak, tapi saya nggak dikasih otonomi sama bos saya. Ya karena kamu selama ini nggak pernah otonomi. Betul gak? Makanya seorang sales, teman-teman sekalian, kalau Anda mau dipercaya, Anda harus berani ngambil keputusan. Tapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal kata Pak Deddy ngomong aja, jangan. Yaudah 500 kasih, ntar Anda suruh bayar ini ya. Kita tahu. Jadi case by case Anda ngerti. Jadi independent decision making artinya ketika Anda mau menerapkan konsep adaptive selling, harus independent decision making. Otonomi. Gitu ya? Keren kan teman-teman? Emang langsung kayak, oh iya bener ya, harus ngomong kayak gitu. Ini bukan cuma sekedar marketing aja ya. Kadang-kadang kan orang-orang mikir kayak, wah itu mah marketing doang Iya. gitu. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus bisa ngambil keputusan. Misalnya mau makan apa nih, betul ya? Kan bingung juga makan apa. Terserah lu kesal juga orang ya. Makan apa ya? Oke, kalau kita bisa ambil keputusan. Jadi Anda harus bisa mengambil keputusan secara otonomi. Jangan lempar ke orang mulu. Anda tidak dipercaya. Dan bagaimana Anda bisa beradaptasi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa kayak gitu, bos juga seneng ya. Iya dong, pasti. Iya, senang. Walaupun nggak ada resikonya, diomelin sama bos. Tapi kan kalau kita bisa tunjukin bisa selama itu bertanggung jawab, bos juga senang. Iya betul. Itu Yang juga penting jadi bisa dipertanggungjawabkan. betul banget nih. Nah selanjutnya nih yang keempat yaitu dinamik Adaptability ya. Iya. Nah kalau misalkan yang dinamik ini berarti kan berkaitan dengan suatu perubahan nih Pak. Kalau yang ini gimana nih Pak pembelajarannya? Siap ya. Jadinya dynamic adaptability. Ada adaptability, ada dynamicnya ya. Nama saya Dedi. Dedi itu udah singkatannya. Derap dinamis gitu ya. Derap dinamis ya. Berderap dengan dinamis. Nah dynamic ini artinya kita harus dinamis dalam hidup ini. Nggak boleh statis.
dinamis. Jadi ketika ngadapin hidup ya harus dinamis. Tantangan, kesulitan, masalah, kesenangan, kegagalan semua itu dinamis. Dan kita hidup juga ketika menghadapi customer kita harus dinamis. Beradaptasi dengan dinamis. Kita tahu kondisi berubah. Misalnya sekarang, bagaimana fenomena AI begitu sangat luar biasa. Anda harus bisa beradaptasi dengan dinamis. Pas saya nggak ngerti, belajar. Bikin prompt, belajar. Jadi Anda bisa mengikuti, aduh saya nggak bisa, saya masih seperti yang dulu, nggak bisa. Anda harus dynamic adaptability, artinya beradaptasi dengan dinamis. Dunia berubah, cepat sekali, dinamis. Seperti itu. Kenapa saya dinamis? Karena nama saya Derap Dinamis, begitu ya. Jadi saya berderap dengan dinamis, seperti itu. Oh, jadi Tika baru tahu lah ini. Ya Dedi jadinya Tika tahu derap dinamis, tapi oh iya bener juga ya. Artinya itu. Iya, ternyata. seperti itu. Oke deh, kita harus nih ya teman-teman, harus dinamis nih, nggak bisa statis. Saja jadi Pak adalah empathic understanding. Nih, kalau empathic understanding ini kayak gimana lagi? Siap. Jadi kita mesti ngerti kenapa sih kita mesti punya empati begitu ya, memahami empathic understanding. Karena memang jualan itu adalah atau berkomunikasi dengan orang, mempengaruhi orang itu harus berempati. Apa beda empati sama simpati? Empati itu menempatkan diri pada posisi orang lain. Sedangkan kalau simpati itu bisa diisi ulang. Karena dari Telkomsel dia. Waduh. Oh iya gitu ya. Bapak Dedi bisa banget. Bener-bener udah serius banget. Ya, jadi acara ini tidak disponsori ya, tidak disponsori ya. Iya. Siap. Jadi teman-teman sekalian, kalau empati itu artinya menempatkan diri. Kalau simpati sekedarnya kan. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi? Salah satunya dengan berempati. Nah, jadi teman-teman sekalian, empati itu membuat kita mengerti kondisi orang lain. Nah, makanya ketika ditolak kita memahami mereka. Salah satu kata menarik yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi orang adalah pakai kata saya mengerti. Misalnya saya jualan gitu ya, Kartika mengatakan, iya, tapi harganya mahal, tapi ini nggak boleh segala macam. Iya Bu Tika, saya ngerti. Memang kalau saya di posisi itu juga, saya kan seperti itu. Tapi gitu ya. Nah itu kan berempati betul. Tapi oh ini, iya Bu, soalnya ini bagus Bu, ini pokoknya bagus. Terus aja ngomong. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang kalau kita tidak berempati? Nah, beradaptasi itu tadi ujung-ujungnya selaras, menyesuaikan. Supaya menyesuaikan frekuensi harus sama. Frekuensi sama itu bisa dapat kalau ada empati. Dan empati itu kita ngerti. Nah, makanya ketika berempati, kita berkomunikasi dengan orang itu bisa menyentuh hati dia. Karena Ari Lasso pernah bilang, sentuhlah dia tepat di hati. Nah, maka dia jadi milikmu selamanya. Jadi, sobat gemar itu Anda harus bisa menyentuh hati. Bagaimana menyentuh hati? Dengan empati. Karena ada kutipan bagus, Tika. Apa tuh, Pak? Ketika hatinya terbuka, maka dompetnya akan terbuka. Waduh. Tapi saya juga ingat quotes dari Bapak. Iya. Kita harus menabung emosi di dalam hati orang. Nah, ingat loh Pak. Iya, empati itu kan ya? Empati. Iya, menempatkan diri pada posisi orang lain. Tapi kalau misalnya udah hati, iya, karena apalagi orang Indonesia ya, sobat gemar ya. Orang Indonesia itu sangat orang gak enakan di dunia. Jadi Anda kalau mau jualan buat orang Indonesia lebih mudah dibandingkan orang negara lain. Apa buktinya? Saya kasih bukti ya. Sobat gemar pernah gak jalan? Satu waktu jalan, dimanapun Anda berada jalan. Tiba-tiba Anda ketemu orang yang Anda tahu tidak Anda kenal. Kemudian pas dekat tiba-tiba dia ngangguk begini sama Anda. Nah, pertanyaannya, ketika Tika atau siapapun Anda sobat gemar ketemu orang ada yang ngangguk sama Anda di depan, respon Anda apa? Ngangguk juga. Pertanyaannya Anda kenal gak sama orang itu? Enggak. Nah terus kenapa ngangguk? Ya, ramah-tamah. Ramah-tamah ya. Pertanyaan sederhana, kenapa kita kalau ketemu orang kita ngangguk? Karena jawabannya karena kita orang Indonesia. Jadi besok kalau Tika pergi ke Singapura, diajak sama Pak Denny ke Singapura ya siap. Jalan di Singapura, di Orchard, Anda ketemu orang Singapura, terus berpapasan Anda ngangguk sama dia gini. Bingung dia. Kira-kira dia ngangguk gak? Enggak. Pasti kagak. Kenapa? Karena dia orang Singapura. Iya. Tapi orang Indonesia, kalau dianggukin pasti diangguk. Karena orang Indonesia adalah orang paling gak enakan sedunia. Selain orang paling kepo juga sedunia ya gitu ya. Nah itulah kita bikin dia merasa gak enak. Nah bagaimana bikin merasa gak enak? Kalau kita tidak memahami dia. Empati kata kuncinya. Begitu, iya tapi saya ribet. Iya Bu, saya ngerti. Lebih enak kan ya? Iya tapi ketolak segala macam. Entah kalau ini gimana? Iya Bu, saya ngerti. Perusahaan kan tuh pengen profit ya Bu. Iya. Tapi kalau dengan empati jadinya tenang gitu ya Pak. Selaras sama dia. Ingat, adaptif itu adaptare, selaras. Gitu. Ini jadinya semuanya nanti yang jualan pada lembut semuanya. Iya Bu, saya mengerti Bu.
Yang terakhir nih Pak, di silent flexibility. Iya, Nah, resilient ya, resilient. Jadi ini resilience. R ya. Nggak terasa udah R habis ya? Iya, Ya, coba diulang dulu S-nya apa ya? Strategic strategi responsiveness, responsiveness, P-nya persuasive passive, influence, I-nya independent decision making, E-nya D, D D-nya dynamic dynamic, dynamic adaptability, ya E-nya adalah empathy, empathy, ya. dan Terakhir adalah R, resilience. Nah, pertanyaannya kenapa resilient? Jadi gini, berdasarkan referensi jurnal yang saya baca dan pengalaman saya selama ini. Ketika kita mau melakukan suatu cara, apakah cara tersebut pasti berhasil? belum tentu. Belum Kita tentu. harus bikin plan yang Iya, lain. jadi ketika kita ingin mempengaruhi orang, mempengaruhi pelanggan dalam konteks penjualan ya, adaptive selling behavior. Ketika saya mau approach dia, apakah caranya pasti berhasil? Belum tentu. Kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, permasalahan. Di situ kita harus resilient. Resilient itu artinya tangguh. Jadi kesulitan, masalah itu membuat kita makin kuat. Bukan buat kita tuh kan susah jualan, iya. Padahal memang itu adalah proses membentuk kita. Jadi adaptive selling itu ketika Anda beradaptasi, Anda akan menghadapi kesulitan tantangan. Anda harus tangguh. Jadi kalau wah coba caranya nggak bisa, strategic responsiveness, apalagi respon yang bagus seperti itu. Nah terus itu berulang. Jadi spider ini semua saling melengkapi dari S sampai R-nya. Jadi nggak boleh mudah menyerah, nggak boleh mudah menyerah. Ya. Yes. Itu keren. Teman-teman udah ingat deh. Jadi kita kan harus kalau merespon orang, kita juga udah harus identifikasi juga nih sebelum kita jual itu ya Pak. Kita mau jual A, kita udah paham nih kira-kira respon orang terhadap apa yang kita sampaikan tuh apa. Identifikasi dulu teman-teman. Terus kalau misalkan mau connect nih, kita harus influence, kita juga harus selaras, harus ada kamisnya tadi. Iya. Itu ya, ada chemistry-nya gitu ya. Terus kita harus juga punya otonomi sendiri, kita harus berani juga, tapi harus dipertanggungjawabkan. Iya, harus dipertanggungjawabkan, jangan asal. Jangan asal juga. Terus dynamic, jadi kita juga ya hidup itu nggak mungkin statis terus, ada perubahan-perubahan yang teman-teman kita harus adaptasi juga. Terus ada empati nih. Ingat tadi kata-kata apa? Iya Bu, saya mengerti. Tapi itu betul ya, jadi orangnya langsung kayak oh iya dia ngerti gitu kan. Terus selanjutnya adalah resilience. Nah itu teman-teman harus tangguh, karena setiap ya kita jualan ya pasti ada penolakan gitu. Jadi jangan kan penjualan apapun itu pasti ada tantangan lah gitu ya teman-teman, tapi kita tetap harus tangguh. Nah ini keren banget nih. Iya. Jadi mungkin supaya sobat gemar gampang mengingat konsep ini ya, selain spider itu ya, saya mencoba menemukan profil ini dalam beberapa binatang begitu ya. Jadi Pak, bagaimana saya bisa menerapkan adaptive selling behavior dengan spider tadi? Jadi kurang lebih saya coba menerjemahkan dalam satu hal yang mudah ya. Jadi ketika kita menjual, baik menjual produk atau menjual ide, kita harus cerdik seperti ular. Cerdik, strategic responsiveness. Cerdik seperti ular. Tapi kita harus tulus seperti merpati. Karena berempati, tulus. Ya. Tapi kita juga harus tangguh seperti serigala. Karena kita menghadapi kesulitan, harus beradaptasi, berdinamis, tangguh. Dan terakhir kita harus memikat seperti lumba-lumba. Karena kita mau melakukan persuasive influence. Jadi ingat 4 binatang itu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tangguh seperti serigala, memikat seperti lumba-lumba. Keren banget deh. Gimana teman-teman belajar tentang adaptive selling behavior ini pastinya keren banget ya. Jadi kalau misalkan untuk penjualan ataupun hal-hal ini bukan cuma tentang penjualan aja ya, tapi teman-teman pasti jadinya jauh lebih memikirkan, lebih strategis lagi nih. Tapi ini yang keren lagi ya, selain ini itu kan Bapak kan kita bahas Bapak juga mahasiswa S3 gitu kan. Selain kita udah belajar nih teman-teman tentang hal-hal yang seperti ini, tapi kita juga harus mengapresiasi Pak Dedi yang dengan waktunya sangat padat tapi tetap mau lanjut S3. Dan itu motivasinya apa Pak? Karena terus Bapak benar-benar yang kayak ayo dunia sales itu harus terbuka gitu, harus punya grow mindset untuk seluruh teman-teman yang bekerja di bidang ini gitu. Dan Bapak benar-benar energinya gak pernah berubah. Itu yang pernah selalu Tika rasakan. Tika pun yang baru kenal Bapak di tahun 2021 sampai detik ini selalu ngerasa ketemu Bapak tuh energinya positif banget. Siap. Jadi gini Tika dan Sobat Gemar ya, saya kerjaannya trainer, setiap hari ngajar orang. Ketika saya mengajar artinya ada sesuatu yang saya berikan. Nah, saya mengencourage peserta training saya untuk belajar. Ketika saya encourage orang untuk belajar,
maka masa saya tidak mengencourage diri saya untuk sendiri belajar. Mm-mm. Nah, jadi ketika saya udah 15 tahun di dunia training ya, saya merasa sudah waktunya saya untuk kuliah lagi. Walaupun kalau tanya apakah S3 akan mempengaruhi hidup saya sekarang, nggak terlalu juga. Tapi bagi saya butuh belajar. Dan saya memperhatikan ketika saya belajar ini, itu segala macam, ternyata S3 ini menarik. Kenapa? Karena saya akan bertemu dengan profesor-profesor hebat yang jago secara teori, jago secara akademik. Tapi mereka punya dunia sendiri. Sedangkan saya praktisi, betul gak ya? Nah, kelemahan praktisi itu seringkali kita belajar dari pengalaman, tapi kurang dasarnya. Nah, maka saya pikir saya perlu belajar dari mereka, sehingga akhirnya dari ilmu yang mereka selidiki, teliti, itu bisa berguna dalam dunia praktis seperti itu. Dan ternyata benar, ketika saya masuk kuliah, wah luar biasa. Saya seperti menemukan harta karun. Karena banyak ilmunya ya Pak. Iya, jadi teman-teman sekalian ada begitu banyak harta karun di luar sana yang selama ini tidak nyampe ke dunia profesional, ke dunia kerja. Sedih sekali, tapi saya bersyukur saya menemukannya. Nah itu jadi semangat juga ya teman-teman. Sorry sebelumnya saya Yes. lagi batuk, sebenarnya lagi kerak-kerak badan juga. Tapi itu yang menjadi motivasi juga untuk anak muda, karena ngelihat Bapak untuk lanjut ke S3, terus jadi Tika ngerasa kayaknya aku perlu semangat lagi nih. Harus baru S1 ya, masih S2 S3 ya. Nah teman-teman, pasti banyak sekali pembelajaran gitu kan yang sudah Pak Dedi sampaikan gitu, bukan cuma tadi tentang spider aja gitu kan, tapi tentang semangat, motivasi juga untuk lanjut S3 gitu. Mungkin Bapak juga ada pesan-pesan untuk anak muda gitu Pak, untuk tetap meraih mimpinya. Dan belajar itu nggak kenal juga tentang umur gitu. Iya, siap. Oke, ini hal penting juga ya. Dengan fenomena saat ini, Sobat Gemar, AI itu semakin canggih, semakin pintar. Jadi orang merasa dengan AI saja, maka mereka sudah cukup. Nah, padahal teman-teman sekalian, AI itu pintar betul sekali. Tapi AI itu pintar akan maksimal kalau yang menggunakan juga pintar. Salah satu trik menggunakan AI supaya bagus adalah kita harus menguasai prompt. Nah, jadi saya ketika orang banyak ketemu anak-anak muda ya, wah saya bisa bikin ini, bikin itu, saya bisa minta ChatGPT, minta DeepSeek untuk melakukan itu, bisa. Tapi ketika mereka memberikan hasilnya kepada saya bisa tahu, ini dia punya prompt bagus apa jelek. Kenapa? Karena kalau prompt-nya bagus sama prompt-nya jelek, itu berbeda. Contoh sederhana ya. Misalnya Anda tulis di apapun itu ya, di ChatGPT, di DeepSeek dan lain-lain, tulis, tolong berikan saya resep nasi goreng. Dia akan keluar resep nasi goreng. Dia akan keluar. Tapi kalau menggunakan prompt yang berbeda, misalnya, kamu adalah seorang chef terkenal yang sering juara lomba bikin nasi goreng, sekarang tolong buatkan resep terbaik dalam membuat nasi goreng. Dia kalau kira-kira hasilnya sama beda? Beda dong. Beda. Jadi ketika saya baca, saya tahu gak mana yang prompt lebih bagus? Pas yang ini. Nah demikian juga ketika kita belajar menggunakan AI. Kalau kita tahu teori, maka lebih seru. Misalnya contoh tadi, ketika buat teorinya adalah mempengaruhi orang menggunakan teori self-determination teori. Apalagi itu ya, itu bagaimana teori mempengaruhi orang, memotivasi. Jadi kalau saya mau mempengaruhi tim sales saya, ketika saya nulis di ChatGPT, tolong berikan cara memotivasi tim saya. Dia akan keluar jawaban. Tapi kalau saya pertanyaannya, kamu tahu tentang teori SDT, self-determination theory? Tahu. Sekarang gunakan teori itu untuk bagaimana cara saya meyakinkan sales tim saya. Hasil beda sama? Beda dong pasti. Ya. Kenapa saya tahu SDT? Karena saya belajar. Iya. Betul ya? Jadi teman-teman sekalian, dunia emang berubah. AI sangat luar biasa. Tapi Anda harus imbangi, Anda juga belajar. Jadi saya mengencourage teman-teman sekalian yang lulusan SMA, pikirkan baik-baik. Anda harus kuliah lagi. Kenapa? Kuliah itu membuat Anda belajar banyak hal. Bukan hanya ilmunya, tapi wawasannya. Mendorong Anda menjadi manusia pembelajar. Buat yang S1, pikirkan untuk ambil S2. Kenapa? Karena bisa belajar banyak. Ya, kalau S2 dan Anda suka melihat berbagai hal fenomena di dunia ini, Anda melakukan penelitian, pikirkan ambil S3. Karena itu membuat Anda hidup ini luar biasa. Saya merasa begitu bodohnya saya ketika saya masuk, saya sampai sering sakit kepala, panas palanya ketika gila, saya awal-awal sebulan 2 bulan pertama kepala saya panas terus ketika ya. Karena banyak hal yang saya tidak mengerti. Tapi kebingungan itu adalah proses belajar. Betul. Lebih baik saya susah sekarang daripada susah nanti. Seperti itu Tika. Ya. Itu jadi motivasi ya teman-teman, karena gak ada sia-sia. Semua ilmu tuh gak ada sia-sia teman-teman. Jadi selagi teman-teman ada kesempatan dan
pasti bisa diusahakan lah, selagi teman-teman ada niat sebenarnya. Semuanya bisa diusahakan gitu ya. Dan ini benar-benar seru banget ngobrol sama Pak Deddy gitu. Pak Deddy emang benar-benar mentor Tika dari 2021 dan tidak akan pernah lupa gitu teman-teman, bagaimana Pak Deddy banyak sekali menginspirasi anak-anak SMK ataupun anak-anak mahasiswa. Nah, teman-teman pasti banyak pembelajaran yang udah kita tadi sampaikan. Teman-teman jangan lupa kasih komen terbaik, karena kita nanti akan kasih teman-teman buku ini. Nah, kita tutup dan Tika mau ucapin terima kasih Pak Deddy. Oke teman-teman Gemar, terima kasih banyak nih Pak Deddy udah ngeluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa untuk trainer. Dan teman-teman Gemar, pastinya banyak sekali pembelajaran yang udah kita dapatkan. Teman-teman jangan lupa untuk komen pembelajaran apa aja yang sudah didapatkan selama podcast ini. Nantinya kita akan pilih salah satu ya. Ada 5 hadiahnya. Ada 5 Iya, ya. iya, Kirain iya. tadi kan Bapak kasih cuma 1, jadi cuma 1 akan ada 5. Tapi dengan syarat jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Bapak Deddy Budiman ya. Nanti aku akan kasih di caption ini. Dan teman-teman jangan lupa ini kejar target lagi. Harus kejar terus ya Pak, supaya cuan terus deh teman-teman. Pak Deddy terima kasih banyak Sama-sama. ya, semoga menjadi berkat untuk orang Amin. lain. Teman-teman Gemar, kalau misalkan nanti mau jadi narasumber juga seperti Bapak Deddy, teman-teman jangan lupa untuk hubungin Gemar di nomor ini supaya kita bisa bersama kita menginspirasi. Aku mau ucapin sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya @generasi_emas_berkaya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Denny Widya CBC supaya teman-teman bisa selalu nonton podcast Gemar Inspirasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Pak.